ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwas sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kemarin tentang ahkamul mad atau hukum-hukum mad, yang mana sudah saya jelaskan bahwa mad itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mad asli, ada yang disebut dengan mad far'i. Mad asli adalah mad yang tidak terpengaruh hamzah atau sukun setelahnya. Sedangkan mad far'i adalah mad yang terpengaruh atau setelahnya ini berupa hamzah atau sukun. Mad asli sendiri terbagi menjadi 5. Ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad badal, ada mad tamkin, kemudian mad silah qasirah. Sedangkan mad far'i terbagi lagi menjadi 2. Kan tadi kita katakan mad far'i ini adalah mad yang terpengaruh hamzah atau sukun. Ketika dia terpengaruh hamzah, ini ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, yang kedua adalah mad jaiz munfasil, kemudian yang ketiga adalah mad silah tawilah. Ini ketika terpengaruh dengan hamzah. Sedangkan ketika terpengaruh dengan sukun, ini pun terbagi menjadi 2. Ada yang sukunnya ini asli, ada yang sukunnya tidak asli. Jika sukunnya ini asli, maka hukum madnya ini ada 5. Yang pertama adalah mad farqi, kemudian yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim mutsaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim mutsaqqal harfi. Kemudian hukum-hukum mad tersebut nanti akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Dan ketika sukunnya ini tidak asli, maka hukum madnya ada 2. Yang pertama adalah mad adid lis sukun, dan yang kedua adalah mad lin. Ini juga nanti akan kita pelajari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa mad far'i ini mad yang terpengaruh oleh hamzah atau terpengaruh oleh sukun. Yang terpengaruh oleh hamzah sudah kita pelajari. Kita hari ini akan masuk yang terpengaruh oleh sukun. Yang terpengaruh oleh sukun ini kan kita bagi menjadi 2. Ada yang sukunnya asli, ada yang tidak asli. Ketika sukunnya asli, maka ada 5 hukum tadi, dan hukum matnya, hukum panjangnya ini semuanya adalah 6 harokat, ya, panjang sekali, 6 harokat. Kalau mad far'i sebelumnya atau yang bertemu dengan hamzah itu ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat ketika dia waqaf pada mad wajib muttasil, ya. Nah, ketika mad far'i atau mad yang bertemu dengan sukun ini semuanya panjangnya adalah 6 harokat. Kita masuk pada mad
mad far'i yang bertemu dengan sukun, yang sukunnya asli, yang pertama adalah mad farqi. Apa itu mad farqi? Mad farqi adalah mad badal. Masih ingat pelajaran kemarin, mad badal ini adalah ada dua hamzah, ya. Kemudian yang hamzah yang kedua diganti dengan alif sehingga menjadi panjang. Itu mad badal. Jadi dia adalah mad badal yang bertemu dengan yang bertemu dengan tasydid. Ya, karena ada yang bertemu dengan sukun, ada yang bertemu dengan tasydid. Sukun sama tasydid itu sebenarnya sama-sama suara huruf yang mati, tapi dalam ilmu tajwid nanti dibedakan hukumnya. Ya, contohnya adalah kata adzakaraini, Allahu khairun. Kata di sini ini adalah mad badal. Dia ada dua hamzah sebenarnya. Kemudian hamzah yang kedua diganti dengan alif sehingga dibacanya adalah panjang. Kemudian bertemu dengan tasydid. Ya, adzakaraini. Ya, ini maka ketika ada mad badal yang bertemu dengan tasydid, maka di situ adalah mad farqi namanya. Dan itu di Quran bentuknya cuma ada dua, adzakarin dengan Allahu khairun, panjangnya 6 harokat ya. Dan ini ada pada surat Al-An'am ayat 143, 144. Kemudian ada dalam surat Yunus ayat 59 dan ada dalam surat An-Naml ayat 59. Kemudian yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama. Jadi ada mad, nggak harus mad badal, mad biasa saja. Yang bertemu setelahnya adalah sukun, tetapi di dalam satu kata. Contoh, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana, ya. Kalau adzakaraini ketemunya dengan tasydid, kalau al-ana ketemunya dengan sukun. Jadi kalau ketemu dengan tasydid dan dia asalnya adalah mad badal, maka adalah mad farqi. Tapi kalau ketemunya dengan sukun, maka dia adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Jadi kalau yang namanya musaqqal itu biasanya bertemunya itu dengan tasydid. Ya, ini diingat-ingat saja. Jadi kalau musaqqal itu ketemunya dengan tasydid, tapi kalau mukhaffaf ini bertemunya dengan sukun, ya. Makanya yang ketiga ini namanya adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Pakai musaqqal lagi. Apa itu mad lazim mutsaqqal kalimi? Yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang berharakat tasydid yang terjadi dalam satu kata. Nah, contohnya apa? Min dabbatin hajjah atuhajjunni wala tahadduna. Kalau dalam surat Fatihah ada itu waladdallin. Ya, jadi kalau
Mad lazim mustaqal kalimi itu dia mad biasa bertemu dengan tasydid. Lalu apa bedanya dengan mad farqi tadi? Mad farqi juga bertemu dengan tasydid. Iya, perbedaannya adalah kalau mad farqi dia berasal dari mad iwad. Mohon maaf, berasal dari mad badal. Tapi kalau mad lazim mustaqal kalimi ini dia tidak harus atau tidak berasal dari mad badal tadi. Jadi dia mad biasa. Ini kan mad biasa. Kemudian haja. Nah, jadi kalau madnya biasa bertemu dengan tasydid maka dia mad lazim mustaqal kalimi. Tapi kalau dia mad badal, ya mad badal yang bertemu dengan tasydid maka dia namanya adalah mad farqi. Itu yang membedakan. Kemudian yang keempat adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, ingat-ingat ya, kalau mukhaffaf ini biasanya ketemunya adalah dengan sukun. Kalau musaqqal dia bertemunya adalah dengan tasydid, ya. Apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Mad lazim mukhaffaf harfi yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah atau rangkaian huruf yang berada pada fawatihus suwar, yang berada pada permulaan surat. Jadi kalau kita membaca awal surat di dalam Quran, ini ada cara membaca yang khusus, ya. Nah, ada beberapa huruf yang dibaca panjang dengan hukum mad lazim mukhaffaf harfi. Kapan itu? Ketika huruf-huruf tersebut adalah huruf yang terkumpul dalam kata naqasa asaluku. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kalau huruf-hurufnya itu termasuk beberapa huruf ini, maka membacanya adalah panjang. Contoh nun ya. Kalau kita membacanya adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi bukan dibaca enggak, tapi nun. Kemudian kalau qaf di fawatihus surat, di awal surat juga membacanya adalah qaf. Shad juga shad, ya. Kalau ain kaf ha ya ain. Nah, membacanya panjang, ya. Nah, ini ketika bacaan fawatihus surat itu setelahnya adalah huruf yang disukun atau ada sukun yang menyertainya, maka masuknya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, contoh di bacaan qaf ya. Qaf. Di situ ketemu dengan sukun. Apa sukunnya? Fa yang disukun di terakhirnya. Coba diperhatikan huruf qaf ketika kita baca panjang. Qaf. Nah, kan ada suara fa yang disukun. Nah, ketika panjangnya atau fawatihus suwar ini panjangnya adalah dipengaruhi oleh sukun, maka dia masuk dalam hukum mad lazim mukhaffaf harfi. Selanjutnya adalah mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi ini sama, fawatihus suwar juga, awal-awal surat juga. Tetapi dia tidak berbentuk sukun akhirnya, tapi ada tasydidnya. Jelas ya? Jadi tidak berbentuk sukun akhirnya, tetapi ada tasydidnya. Bagaimana contohnya? Alif lam mim. Ya. Mana mad lazim mustaqil harfinya? Kata lamnya. Lam. Nah, setelah
mimnya ini di sukun, lam, ada mim lagi setelahnya, maka masuk dalam idgham, dan ini nanti harus di tasydid. Lam mim. Nah, kalau terpengaruh tasydid seperti itu, tidak menjadi mad lazim mukhaffaf harfi lagi, tapi mad lazim mutsaqqal harfi. Ya. Contoh yang lain adalah kata qasim mim. Ya. Kalau kita membaca, mana mad lazimnya? Sinnya. Sin. Harusnya kan nun yang disukun terakhir. Sin. Tapi karena ada mim, ya, ada suara mim terakhirnya, maka ada suara tasydid di situ. Qasim mim. Nah, maka itu nanti masuknya dalam mad lazim mutsaqqal harfi. Nah, kembali lagi pada masalah fawadhihus suwar, awal-awal surat. Tadi kan ada yang dibaca panjang pada kata naqasa asalukum, nun, qaf. Tetapi kalau awal-awal suratnya ini adalah hayyun tohuro, ha, ya, to, ha, ro, ini maka membacanya cukup seperti mad asli biasa. Ha contohnya, hamim, ya, yasin. Nah, gak boleh dibaca yasin. Enggak, ya-nya itu cukup mad asli. Atau to, toha. Ya, haknya tadi toha, 2 harokat saja. Kalau ro, alif lam ro, ya. Ini kalau fawatihus suwar yang hurufnya adalah hayyun tohura. Nah, bagaimana ketika sukun atau mad far'i yang bertemu dengan sukun yang tidak asli? Tidak asli itu maksudnya bagaimana? Sukunnya karena diwakafkan, karena diberhentikan. Ya, maka ada 2 hukum tajwid. Yang pertama adalah mad arid li sukun dan juga mad lin. Ya. Sedangkan ukuran panjangnya ini ada 2. Ada yang membaca 2 harokat, ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 6 harokat. Ya. Contoh mad arid li sukun. Apa mad arid li sukun? Mad arid li sukun adalah mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berwakaf. Jadi mad biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di akhir ayatnya. Alamin. Asal katanya adalah alamina. Biasa. Alamina. Tapi gara-gara disukun nunnya karena diwakafkan, diberhentikan, maka menjadi alamin. Nah, dibaca 2 harokat bisa, 4 harokat bisa, atau 6 harokat juga bisa. Kemudian in kuntum mu'minin, asalnya mu'minina, tapi karena nunnya yang terakhir itu diwakafkan, disukun, maka membacanya menjadi mad arid lis sukun, ya. Kemudian yang terakhir adalah mad lin. Ya, sebelum kita masuk ke mad lin ada catatan. Biasanya huruf-huruf akhir yang tidak mad arid lis sukun itu jangan terlalu dipanjangkan seperti mad arid lis sukun. Ya. Kan ada nih hukum mad apa yang kemarin sudah kita pelajari itu, yang mad iwad contohnya, ya. Mad iwad. Mad iwad itu membacanya terakhirnya hanya 2 harokat. Aliman hakima, gitu. Nggak boleh aliman hakima, terlalu panjang. Ya, banyak akhir-akhir ayat yang saya melihat qari atau orang yang membaca ini membacanya terlalu panjang.
Alam naj'alil arda mihada. 2 harakat saja. Wal jibala autada. Tapi kalau di ayat awalnya amma yatasaalun, panjang itu. Bisa dipanjangkan karena itu termasuk mad arid lisukun. Jadi intinya akhir ayat itu tidak selalu dibaca panjang kecuali dia adalah mad arid li sukun. Apalagi yang contoh kayak surat Al-Qari'ah kayak gitu. Nggak boleh dibaca panjang. Al-Qari'ah, nggak boleh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, nggak boleh. Harus dibaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Harus seperti itu membaca panjangnya. Harus seperti itu membacanya, nggak boleh dibaca panjang. Kemudian yang terakhir adalah madlin. Madlin itu adalah ketika ada waw atau ya sebelumnya berharakat fathah. Ya. Jadi ada waw atau ya sebelumnya berharakat fathah. Lalu kata setelahnya ini disukun karena waqaf. Disukun karena berhenti. Contoh min khauf. Di situ ada waw disukun sebelumnya berharakat fathah. Khaw. Kemudian fa terakhirnya itu dibaca sukun karena waqaf. Maka ini bisa dibaca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Min khauf was-sayf hadzal bait. Gitu cara membacanya. Ini disebut dengan madlin, yaitu ketika ada waw atau ya yang disukun sebelumnya berharakat fathah, kemudian kata setelahnya ini diwakafkan. Ini disebut dengan hukum madlin. Maka selesai sudah pelajaran tentang hukum mad ini. Memang awalnya memang kita harus sangat memahaminya secara teori, kemudian kita praktekkan. Insya Allah lama-lama kita juga bisa bisa mempraktekannya dengan tanpa membayangkan teorinya lagi. Kalau sudah otomatis ini nanti insya Allah bisa dipraktekkan secara langsung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Sudah Pak. Mau makan loh. Mama masak loh, cepat ikut masak mama. Ikut goreng mama. Ikut goreng mama. Jatuh.